Mas, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini berada di website resmi jaringan Pi Network tentunya. Jadi di sini keterangannya Pi Day 2023 semua siap ya. Jadi ini akan langsung saja saya bacakan ya. Beranda Blocks Hari Pi 2023 semua siap. Sejak Pi Network diluncurkan 4 tahun lalu, kami telah merayakan pencapaian luar biasa yang telah dikontribusikan bersama oleh komunitas dan tim inti kami. Dalam 1 tahun terakhir ini saja, jaringan Pi telah memungkinkan solusi KYC massal yang inovatif untuk mendukung jutaan pioner tanpa biaya tambahan. Menerapkan mekanisme penambangan dinamis baru yang mematuhi prinsip meritokratis Pi dalam batas pasokan, memigrasikan jutaan KYC ETH pelopor ke blockchain mainnet dan mengaktifkan platform Pi di mainnet sambil merilis banyak API dan alat pengembang yang berguna untuk pembangunan ekosistem. Nah, yang dimaksudkan yaitu proyek-proyek yang tentu yang akan ke depan memfasilitasi para pioners ya, atau menjembatani para pioners dalam pertukaran Pi coin, mau itu ke barang ataupun ke mata uang fiat ya. Itulah yang dimaksudkan oleh pihak core team, membangun atau pengembangan yang berguna untuk membangun ekosistem ya. Membangun nilai Pi coin tentunya juga. Di sini kita lanjutkan. Inisiatif ini bersama dengan banyak peningkatan lain untuk ekosistem dan infrastruktur Pi telah membantu berkontribusi pada produktivitas dan kemajuan luar biasa yang kami capai tahun lalu. Jaringan kami terus tumbuh dan menjangkau lebih dari 45 juta perintis. Wow, sudah 45 juta perintis ya. Terlibat yang didistribusikan di seluruh dunia. Terlepas dari berita yang tidak menguntungkan baru-baru ini dan kesulitan industri kripto dan blockchain secara keseluruhan, bersama-sama tim inti dan pelopor telah berkomunikasi dan melaksanakan prioritas bersama kami untuk membangun proyek yang mencerminkan tujuan bersama kami untuk jaringan yang lebih adil dan terdistribusi yang dibangun di atas Pi. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kedepannya kami menekankan apa yang dapat dilakukan jaringan Pi, tim inti, perintis, dan pengembang komunitas untuk mencapai tujuan utama jaringan terlampir ya. Nah, tujuan utama jaringan terlampir. Jadi di sini ada keterangannya agar bisa segera ke open mainnet gitu ya. Yang pertama, verifikasi massal jutaan identitas pioners melalui solusi KYC asli yang dapat diskalakan, diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler mereka ke Pi mainnet. Yang kedua, pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi melalui ekosistem Pi. Oke, di sini agak rusak ya tulisannya. Coba kita refresh dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Sasaran jaringan tertutup adalah persyarat bagi kami untuk mencapai jaringan terbuka. Nah, jelas ya dari pihak core team untuk mencapai jaringan terbuka. Seperti yang dijelaskan dalam white paper Desember 2021, mencapai tujuan enclosed network bergantung pada semua anggota komunitas Pi. Nah, jadi diharuskan kita harus saling bekerja sama untuk segera menyelesaikan proyek Pi ini, dan setelah itu kita akan semuanya menuju ke open mainnet ya, open network tentunya. Dan kita lanjutkan, pengumuman Hari Pi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai informasi tetapi juga untuk menginspirasi lebih banyak upaya kolektif. Selain pencapaian yang telah kita capai dan berita menarik yang kita bagikan, Anda akan menemukan panduan khusus tentang bagaimana perintis dapat melakukan upaya desentralisasi yang lebih beragam untuk berkontribusi pada jaringan Pi dan membantunya mencapai tujuan jaringan tertutupnya lebih cepat dalam tema dari apa yang saya lakukan untuk Pi. Oke, kita lanjutkan. Apa yang tim inti lakukan? Tulang punggung Pi adalah pionernya. Nah, ya. Jelas di sini. Tulang punggung Pi adalah pionernya. Jadi pioner diminta harus
sama-sama bekerja sama gitu ya. Bekerja sama dalam hal apa? Memvalidasi atau sekarang mengundang referral kita untuk segera melakukan KYC. Itulah ya yang harus kita lakukan untuk saat ini, membantu agar segera ke open mainnet. Dan kita lanjutkan untuk memberdayakan puluhan juta individu yang terlibat dan terdistribusi. Tim inti telah membangun, membimbing dan menyelaraskan komponen jaringan yang diperlukan bagi pioner untuk tumbuh berkolaborasi, mengeluarkan potensi mereka, menggunakan bakat mereka, dan berkontribusi secara beragam pada visi bersama Pi. Mekanisme penambangan inti Pi berbicara tentang esensi dari proses meritokratis dari upaya kolektif komunitas Pi yang masif yang masif ini dan arti sebenarnya dari desentralisasi. Upaya desentralisasi dipasangkan dengan imbalan yang didistribusikan secara luas. Dalam periode jaringan tertutup saat ini, tim inti terus membangun infrastruktur gitu ya, dan fitur-fitur yang diperlukan untuk memungkinkan pelopor mencapai kedua tujuan tersebut. Selain itu, pencapaian yang tercantum di atas selama setahun terakhir, hari ini kami mengumumkan beberapa rilis baru yang menarik yang akan lebih memberdayakan komunitas. Pengumuman hari ini hanya akan mencakup rilis utama baru atau terbaru, pembaruan produk dan teknologi yang lebih mendetail tentang apa yang telah dikerjakan oleh tim inti selama 3 bulan terakhir akan diberikan sekitar akhir kuartal ini. Wow. Bulan terakhir akan diberikan sekitar akhir kuartal ini gitu ya. Akhir kuartal. Wah. Maksudnya kita sudah di fase akhir nih. Tinggal selangkah lagi menuju open mainnet. Gitu ya. Kita lanjutkan. KYC untuk semua. Sementara jaringan telah menyediakan KYC massal. Karena sebagian besar jaringan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC kapanpun mereka mau. Kami membuka aplikasi KYC untuk semua pioner. Wow. Ya. Jadi saya himbau seperti yang dijelaskan di sini, pihak core team sudah membuka KYC secara besar-besaran ya. Kalau Anda belum bisa melakukan KYC, usahakan cek Pi browsernya seperti di informasi saya sebelumnya ya. Saya mengatakan Anda harus benar-benar cek Pi browsernya, diperbaharui. Kalau misalnya belum menerima undangan KYC, Anda update dulu, mungkin belum diupdate gitu ya Pi browsernya, atau Anda install aplikasi Pi browser Anda, lalu install kembali, setelah itu login. Dan ingat, kalau mau login kembali harus ingat kata sandi sama apa yang di awal Anda daftarkan, misalnya Facebook ya, Anda daftarnya melalui Facebook atau nomor HP ya. Yang paling penting Anda harus ingat kata sandi untuk login ya. Kalau Anda lupa dengan itu, maaf, Anda tidak bisa login kembali ya. Jadi sarannya harus ingat kata sandi. Dan kita lanjutkan. Banyak dari akun yang baru mengaktifkan KYC akan dapat mendaftar ke KYC melalui program KYC tentatif. Ini berarti bahwa tidak seperti proses KYC biasanya, aplikasi KYC tentatif akan memulai pemeriksaan tambahan setelah mereka mengirimkan dokumen dan lulus tinjauan oleh validator sebelum menerima status lulus. Pemeriksaan tambahan tersebut akan menggabungkan informasi yang baru dikirim untuk memverifikasi identitas mereka lebih lanjut. Program tentatif KYC memberi akun dengan properti yang lebih kompleks kesempatan untuk melanjutkan KYC dan memberikan bukti identitas mereka sebagai manusia nyata sambil berhati-hati dalam memberikan status lulus. Alasan peluncuran kelayakan untuk KYC dan program KYC tentatif selektif adalah untuk memastikan integritas jaringan. Dengan hati-hati memungkinkan sebanyak mungkin perintis manusia untuk melewati KYC ya. Nah, jadi harus manusia asli ya. Kalau misalnya tidak ada KTP, tidak ada SIM ya, tidak ada kartu identitas untuk melakukan KYC, itu artinya Anda robot gitu ya. Jadi bisa-bisa nggak bisa lulus gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, bukan nggak lulus lagi sih, bisa-bisa Anda tidak akan
tidak akan bisa melakukan KYC gitulah ya. Dan kita lanjutkan sambil menangkap dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot. Ini tidak hanya penting untuk jaringan, tapi juga adil untuk semua pioner manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan di sini. Antarmuka testnet ekosistem baru dengan aplikasi testnet. Kami mengumumkan ekosistem testnet antarmuka baru untuk aplikasi testnet di Pi browser. Secara keseluruhan, antarmuka ekosistem testnet saat ini memberikan pioner petinjau tentang bagaimana ekosistem mainnet akan terlihat. Hub pusat aplikasi atau utilitas terpilih dengan kriteria aplikasi mainnet gitu ya. Oke. Ini karena penjelasannya panjang banget gitu, mungkin nggak saya lanjutkan. Linknya ini saya sertakan di kolom deskripsi ya. Kalian bisa baca-baca sampai dengan selesai ya, maka kalian akan paham. Ingat, seperti yang sudah dijelaskan di sini, kita sudah semakin dekat dengan open network atau open mainnet ya, tergantung bagaimana kerjasama kita semua ya. Mari jangan malas-malasan untuk menjadi validator. Mari jangan malas-malasan untuk mengundang referral kita untuk melakukan sesegera mungkin KYC ya. Dan ingat, seperti saran saya barusan, kalau belum menerima undangan KYC juga, silahkan install aplikasinya dan download kembali aplikasinya. Lalu Anda login kembali ya. Tentunya insya Allah Anda akan segera mungkin mendapatkan undangan KYC. Ya, karena nggak mungkin. Karena sekarang kan sedang terjadi KYC massal ya. Masa Anda tidak juga mendapatkan undangan KYC, sedangkan di grup-grup saya lihat banyak anggota-anggota yang sudah melakukan KYC dan alhamdulillah lulus dengan cepat gitu ya. Dan ingat juga ya, HP-nya harus di reset. Mungkin ada data-data yang nggak penting ya, itu harus dihapus ya. Sebelum Anda mendownload kembali aplikasi Pi browsernya ya, dihapus data-data yang tidak penting di handphone Anda. Lalu setelah itu barulah Anda download kembali aplikasi Pi browsernya ya. Insya Allah dengan cara seperti itu secepatnya Anda akan menerima undangan KYC. Oke, dalam apa yang diberitakan di sini, ini resmi dari pihak core team langsung ya. Anda bisa membacanya sampai dengan selesai. Saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya, link untuk Anda diarahkan ke sini ya. Anda bisa baca-baca nanti, silahkan. Ya, dan videonya mohon maaf sampai di sini dulu ya. Mungkin kalau ada informasi-informasi lainnya akan saya informasikan lagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.